2023. Berbagai informasi selebriti sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama. Rizky Bilar memberikan pernyataan resmi atas isu keterlibatannya dalam kasus dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Kuasa hukum Bilar, Sadra Seskwadi, mengungkapkan kliennya tidak terlibat dalam kasus pencucian uang yang dilakukan mantan pegawai Ditjen Pajak itu. Lebih lanjut, Sadra meminta publik tak mengaitkan kliennya dengan artis berinisial R yang diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun. Sebab artis tanah air yang berinisial R tidak hanya Bilar seorang. Sadrah menuturkan kliennya tidak mempunyai hubungan bisnis dengan mantan pegawai Ditjen Pajak itu. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Indri. Ya, terima kasih rekan Danti. Selamat siang Tribuners sekalian. Perkenalkan, saya Indri Fahra, yaitu Iskandar Sitorus, mengungkapkan bahwa ada seorang artis berinisial R Ya, terima kasih rekan. Perkenalkan, saya Indri Fahra dari wartawan wartakelas.com. Seperti diketahui, kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo menyeret nama artis. Hal tersebut bermula dari Sekretaris Indonesia Audit Watch, yaitu Iskandar Sitorus, mengungkapkan bahwa ada seorang artis berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus pencucian mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut. Meskipun tak mengungkapkan secara jelas identitas tersebut, namun publik mulai menerka-nerka bahwa R itu adalah Rizky Bilar. Untuk menanggapi berita yang beredar, akhirnya Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya Sadrak Seskwadi menyampaikan pernyataan resminya. Sadrak menegaskan bahwa Rizky Bilar tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Rafael Alun Trisambodo. Kemudian Sadrak juga meminta publik tidak mengkait-kaitkan kliennya, yaitu Rizky Bilar, terhadap artis berinisial R tersebut, sebab tidak hanya Rizky Bilar saja yang berinisial R sebagai artis tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Danti. Baik, Indri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama kuasa hukum Rizky Bilar, Sadra Seskwadi. Salah satu adanya indikasi yang mengatasnamakan klien kami atas nama saudara Rizky Bilar. Pada kesempatan ini saya nyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kaitannya dan keterlibatan saudara Rizky Bilar dalam persoalan tersebut. Jadi kami selaku kuasa hukum meminta untuk kepada teman-teman media bahwa berita yang menyebutkan bahwa klien kami saudara Rizky Bilar terlibat dalam tindak pidana tersebut itu tidak benar. Yang mau saya komentarin bahwa statement yang disebutkan oleh IAW ini cukup membuat kegaduhan dalam beberapa hari, karena jika dilihat dari sudut pandang kami, apa yang disampaikan IAW ini tidak tepat, atau bukan tidak tepat ya bahasanya, mungkin kurang pas disampaikan oleh IAW. Perseteruan Ahmad Dhani dan Once Michael makin memanas sekalipun keduanya klaim tak ada masalah personal. Urusan royalti lagu membuat Ahmad Dhani dan Once Michael saling balas pernyataan di hadapan media. Kini yang giliran Ahmad Dhani tantang Once Michael, buktikan jika sudah bayar royalti lagu Dewa 19 yang dibawakan dalam penampilannya. Diketahui dalam sebuah jumpa pers, Once Michael sempat mengaku sudah membayarkan royalti lewat lembaga LMKN atau Lembaga Manajemen
kolektif nasional. Ahmad Dhani minta bukti jika memang pembayaran itu sudah ada. Ia juga ingin Once membuktikan ucapannya soal membantu pencipta lagu. Dhani mengklaim selama Dewa 19 vakum, Once kerap membawakan lagu-lagu Dewa 19 di setiap konser solonya. Bukan asal bicara, Dhani juga membeberkan bayaran Once sekali manggung yang disebutnya mencapai 100 juta rupiah. Ia pun memperkirakan jika sejak 2010 Once sudah sangat aktif membawakan lagu Dewa 19, royaltinya bisa mencapai miliaran. Ahmad Dhani menunjukkan ketegasannya dalam mengurus karya-karyanya selama menjadi musisi. Ia tak ragu untuk memberikan ultimatum pada Once, mantan rekan satu band. Keduanya sama-sama mengaku tak ada masalah personal. Polemik yang saat ini ramai diakui hanya dalam lingkup hak cipta. Ahmad Dhani menyebut jika hubungan pertemanan antara dirinya dan Once masih terjalin. Menurutnya antara permasalahannya dengan Once dan hubungan pertemanan keduanya tak bisa disamakan. Lebih lanjut, mantan suami Maya Estianty itu hingga kini belum menjalin komunikasi lagi dengan Once. Komunikasi yang tak lagi berjalan itu terjadi setelah konflik tentang lagu Dewa 19 mencuat ke publik. Sekedar informasi, Ahmad Dhani telah resmi melarang Once Michael membawakan lagu-lagu Dewa 19. Hal tersebut lantaran Dewa 19 bakal mengadakan tur konser 2 kali dalam seminggu setelah Lebaran hingga Desember 2023. Dari pihak Once, ia menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Ahmad Dhani. Namun ia menegaskan jika selama menjalani konser solo, dia hanya membawakan maksimal 3 lagu dari Dewa 19. Kalau orang mau bikin acara Dewa 19 misalnya di Malaysia, itu promotor Malaysia, promotor Singapura harus mengantongi izin daripada WAMI dulu sebelum bisa mengadakan konser. Itu di Indonesia sudah ada undang-undangnya, peraturannya sudah ada, cuman belum dilaksanakan gitu. Jadi ketika Once bilang, udah ada sistemnya, ya tapi sistemnya nggak berjalan dengan lancar. Kalau memang ada, coba dong Once buktiin laporannya dari tahun 2010 nyanyi lagu Dewa sampai sekarang. Buktinya mana? Kasih gua. Berapa yang gua terima duitnya? Nah itu boleh ditanyain nanti ke Once. Mas Once punya laporannya nggak dari 2010 nih? Once nyanyi lagu saya dan lagunya Andra sampai 2022. Ada nggak laporannya? TO mana? Udah bayar berapa? Karena sama sekali saya belum pernah dapat laporan. Jadi kalau misalnya katanya udah bayar, saya bisa bilang itu bullshit. Karena saya nggak boleh terima laporannya. Mas Anda juga nggak terima laporannya. Dari 2010, ketika dia menyatakan keluar dari Dewa 19 tanpa alasan, tapi tetap nyanyi lagu Dewa di mana-mana, saya sama Andra itu bahasa Arabnya ngaplo. Ngaplo. Gitaris Dwi Natarina adalah juara 1 KDI musim 2 pada tahun 2005. Gita KDI sudah lama tidak muncul di layar TV sebagai penyanyi. Ia kini aktif sebagai staf ahli MPR RI. Gita KDI sudah 10 tahun terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gita KDI baru-baru ini menjadi sorotan karena memamerkan keakraban dengan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI dari Partai Golkar. Mereka tampil bersama saat acara safari Ramadan di Desa Dangder, Kecamatan Bungusari, Purwakarta. Momen itu langsung viral di media sosial melalui akun TikTok Dangyang Kisunda. Dalam video itu, Gita KDI terdengar tengah menyanyikan lagu Ilalang. Gita KDI bernyanyi di samping Deddy Mulyadi. Sesekali Deddy Mulyadi tersenyum kepada Gita KDI. Bahkan Deddy Mulyadi tidak ragu mengelus kepala Gita KDI. Sebagai informasi, Gita KDI lahir pada 10 Oktober 1985 di Garut, Jawa Barat. Ayahnya bernama Sahidin Hasan dan ibunya bernama Agis Juwiratna. Gita KDI merupakan jurusan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Bandung, Jawa Barat. Pada 8 Maret 2010, Gita KDI menikah dengan Ikhwan Agus Salim dan dianugerahi 4 anak. Namun pernikahan itu hanya bertahan hingga tahun 2018. Gitaris KDI memulai karirnya sebagai penyanyi religi. Kemudian ia merambah ke lagu-lagu dangdut. Hingga akhirnya ia mengikuti ajang pencarian bakat musik dangdut KDI musim kedua dan berhasil keluar sebagai juara pertama. Selain bermusik, Gita KDI juga terjun ke dunia politik. Pada tahun 2011, Gita KDI diangkat menjadi anggota DPR oleh fraksi PKB menggantikan almarhum Cecep Syafruddin. Gita KDI berada di Komisi
11 DPR yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Pada tahun 2014, Kita KDI mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PKB mewakili Dapil 10 Jawa Barat namun gagal. Kemudian Kita KDI menjadi staf ahli di MPR RI sejak 2019. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Drama Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra bersama sang kekasih Nindi Ayunda semakin memanas. Setelah Dito Mahendra kedapatan memiliki belasan senjata api di rumahnya dan beberapa ternyata ilegal, Nikita Mirzani langsung berkomentar. Baru-baru ini Nikita Mirzani mengomentari unggahan dari Nindi Ayunda. Nindi Ayunda mendadak mencari sosok bernama Hendra Suryaningrat seusai Dito Mahendra menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri terkait kepemilikan senjata api. Komentar Nikita Mirzani terhadap unggahan Nindi terlihat emosional. Ia menyarankan Nindi menyerahkan Dito Mahendra ke KPK atau Mabes Polri dan tak perlu buat drama settingan menuduh orang lain yang memiliki senjata api tersebut. Terkait komentar Nikita Mirzani, Tribun News hingga kini terus berusaha menghubungi Nindi Ayunda untuk diminta klarifikasi. Diberitakan sebelumnya artis Nikita Mirzani sempat berkomentar soal temuan 15 senjata api di rumah Dito Mahendra oleh KPK. Nikita Mirzani mengunggah tangkap layar judul sebuah pemberitaan media online soal Dito Mahendra sembari menyebut akun Ahmad Sahroni. Nikita Mirzani meminta Ahmad Sahroni yang berada di Komisi 3 DPR RI bisa bertindak tak hanya diam saja. Tak sampai situ saja, Nikita Mirzani yang terlihat sudah geram dengan Dito Mahendra kemudian menyebut akun Instagram Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI. Ia menganggap Dito Mahendra seperti teroris yang telah menyimpan belasan senjata api secara ilegal. Ahmad Syahroni pun merespon melalui kolom komentar Instagram Nikita Mirzani. Ia menyebut perkara itu sedang didalami KPK. Nikita Mirzani memang belakangan ini sedang berseteru dengan Dito Mahendra. Ia sempat dijebloskan ke tahanan karena kasus pencemaran nama baik. Akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Serang menyebut bahwa Nikita Mirzani bebas dari dakwaan terkait pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Di sisi lain, KPK menjelaskan temuan 15 senjata api beragam jenis saat menggeledah rumah Mahendra Dito Sampurno pada Senin 15 Maret 2023 malam. Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu yang ikut dalam penggeledahan mengungkapkan bahwa 15 senjata api tersimpan dalam sebuah ruangan khusus. Asep mengatakan temuan 15 senjata api di rumah Dito Mahendra bukan tujuan utama pencarian tim penyidik KPK. Namun karena tim penyidik menemukan 15 senpi itu, KPK langsung mengontak Badan Intelijen Kepolisian dan Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti temuan mereka. Viral di media sosial, wanita bernama Alia Teresia Syarifuddin mengaku anak penceramah kondang Mamah Dede. Ia diusir oleh orang tuanya karena pindah agama. Rupanya Mamah Dede sudah mendengar pengakuan tersebut. Lantas bagaimana respon Mamah Dede terkait hal tersebut? Anak Mamah Dede yang bernama Mia pun mengatakan tidak kenal dengan Alia. Hal itu dikatakan Mia saat dimintai keterangan oleh awak media melalui pesan singkat pada Selasa 4 April 2023. Ia juga menyebut pengakuan Alia Teresia pada video yang belakangan jadi sorotan itu adalah hoax. Mia menyebutkan bahwa Mamah Dede dengan ayahnya Syarifuddin hanya mempunyai 4 orang anak. 4 anak tersebut bernama Mia, Somi, Billy, dan Alam. Menurut Mia, pihak keluarga tak ada niatan melaporkan video hoax tersebut ke pihak berwajib. Perlu diketahui, Mamah Dede merupakan anak seorang mubalik bernama Kiai Haji Sujai. Mamah Dede pun pernah mengenyam
mengenyam pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Agama atau PGA karena mengikuti keinginan sang ayah. Akhirnya Mamah Dede melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Syarif Hidayatullah atau Universitas Islam Negeri. Mamah Dede rupanya sudah terbiasa untuk berceramah dari satu tempat ke tempat lain sejak masih sekolah dasar. Kebiasaan berceramah tersebut tetap dilakukannya hingga menempuh pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah. Saat sudah pindah ke Depok, Mamah Dede diminta mengisi pengajian di lingkungannya. Hingga akhirnya ia juga berceramah dari RW ke RW hingga antar kampung. Tahun 1994, Mamah Dede pun diminta oleh Benyamin Sueb, pemilik Benz Radio, untuk mengisi program ngaji setiap Jumat. Ia mendapat kesempatan lantaran salah satu anak asuhnya yang bekerja di radio mengusulkan nama Mamah Dede pada Benyamin Sueb yang sedang mencari penceramah perempuan. Dari situ Mamah Dede diminta mengisi dakwah di Indosiar dengan tajuk Mamah dan AA pada 2007. Namanya pun semakin dikenal dan mendapat banyak undangan dari ibu-ibu pengajian hingga pejabat menteri. Bahkan ia telah berkeliling ke seluruh kota-kota di Indonesia untuk berdakwah. Kabar mengejutkan datang dari rumah pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Fairhaq di kawasan Jakarta yang baru saja terjadi kejadian mistis, di mana terlihat penampakan seperti pocong yang muncul di kamera CCTV di kediaman Jessica Iskandar dan terlihat sedang melompat. Melihat hal ini, Jessica Iskandar atau akrab yang dipanggil Jedar ini mengatakan setelah mengetahui hal ini, dirinya langsung bertanya pada penjaga di rumahnya. Namun ternyata Jedar mengaku jika kejadian mistis ini bukan yang pertama kali terjadi di kediamannya tersebut. Sebelumnya, Jedar juga pernah mengalami kejadian mistis, di mana di rumahnya terlihat bola api sebanyak 3 kali dan terekam di kamera CCTV. Hal itu diungkapkan Jedar saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2023. Selanjutnya, Jedar juga pernah menangkap sesosok wanita berambut panjang yang sedang duduk di atas salah satu keranjang di dekat dapurnya. Di sisi lain, Jedar berencana untuk kembali pindah ke Jakarta setelah 2 tahun menetap di Pulau Dewata, Bali. Sebelumnya, Jessica Iskandar diketahui sudah pindah ke Bali beberapa tahun lalu, bahkan menyekolahkan putra pertamanya El Barak di sana. Sampai akhirnya Jessica resmi menikah dengan Vincent, hingga memutuskan untuk membangun rumah bersama di Bali setelah menikah. Melihat hal ini, Jedar mengaku memiliki kehidupan yang berbeda ketika dirinya pindah ke Bali. Namun hingga suatu saat sang suami Vincent Fairhaq ditawarkan untuk bekerja di Jakarta yang membuat Jedar dan Vincent memutuskan untuk kembali pindah. Selain alasan pekerjaan, Jessica menjelaskan jika Vincent juga menginginkan kalau dirinya bisa lebih dekat dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Rencananya Jedar dan Vincent akan kembali pindah ke Jakarta ketika putra pertama mereka El Barak naik kelas 5 pada bulan Juni atau Juli tahun ini. Sebelumnya diketahui jika Jessica sempat tersandung kasus penipuan yang membuat dirinya rugi hingga 11 miliar oleh rekan kerjanya. Bagi Jessica sendiri, kejadian tersebut sudah menghancurkan rencana masa depannya yang terdiri dari kesehatan anak hingga cicilan rumah. Meski begitu, kini Jessica mencoba untuk tetap bersyukur atas kejadian yang sudah menimpa dirinya dan keluarganya beberapa waktu ke belakang. Selanjutnya, Jessica dan Vincent bertekad untuk kembali membangun semua kerugian yang pernah mereka rasakan bersama-sama. Iya itu jadi soal video Pocica. Itu aku dikabarin sama staf aku di rumah, Bu ini ada video tapi kita nontonnya besok pagi aja katanya. Oh yaudah besok paginya terus kita nonton. Aku nonton pas aku lihat, buset aku langsung kirim ke Vincent kan, niat. Terus dari itu aku udah ngerti wah gila ini terjadi di rumahku. Penampakan gitu. Nggak pernah nyangka sebelumnya gitu bakal dikasih penampakan di CCTV kayak gitu. Terus langsung aku telepon sama yang jaga CCTV kan, kebetulan itu juga drivernya mamaku. Aku tanya Mas Dul ini video dari mana, kapan? Oh iya diceritain sama dia, itu kemarin aku lagi malam dapet notifikasi pas aku puter, ternyata ada yang lagi nari-nari sama lompat-lompat. Buset Mas Dul itu bener
Iya non beneran, kan saya udah bilang sama non sebelumnya juga, soalnya ada video bola api datang dari luar ke dalam rumah gitu 3 kali mental. Terus pernah juga video yang perempuan di atas keranjang jahe, jadi di depan dapur situ ada keranjang jahe, ada perempuan rambutnya panjang lagi berdiri gitu. Terus tapi video-video itu dikirimnya ke HP mama, terus HP mama tuh WhatsApp-nya nggak nge-save foto sama video, jadi dicari nggak ada. Tapi ya udah, video itu langsung aja aku pikir waduh. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Seperti diketahui belakangan ini publik dihebohkan dengan kesaktian Ida Dayak yang mampu mengobati orang sakit tulang dalam sekejap. Kesaktian Ida Dayak itu sampai membuat warga heboh dan berbondong-bondong datang untuk berobat. Seperti yang terlihat pada Senin 3 April 2023 ketika Ida Dayak datang ke Gor 1 Kostrad Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kedatangan Ida Dayak ke Depok sangat dinanti-nanti masyarakat hingga membuat Jalan Raya Bogor, Jakarta KM 939 Cilondok macet parah. Dikutip tribunnews.bogor.com, tampak masyarakat sudah memadati area Gor sejak pagi. Terlihat banyak warga yang menggunakan kursi roda tengah menunggu antrian pengobatan Ida Dayak. Perlu diketahui Ida Dayak sendiri memiliki nama asli Ida Andriani. Wanita kelahiran Pasir Belengkong, Kalimantan Timur itu berusia 51 tahun. Awalnya Ida Dayak tenar berkat aksinya yang saben hari melakukan pengobatan keliling kampung dan dari pasar ke pasar. Yang menjadi ciri khas Ida Dayak adalah ia selalu mengenakan pakaian dan aksesoris khas suku Dayak. Tak cuma berkeliling di wilayah Kalimantan Timur, Ida Dayak juga pernah melakukan pengobatan hingga ke Papua, Sulawesi, Sumatera, dan kini di Pulau Jawa. Dalam prosesnya penyembuhan penyakit pasien, Ida Dayak diketahui punya ritual menari, lalu mengurut dengan dioleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Ida Dayak minyak bintang. Dan ajaibnya hanya sekali urut, berbagai penyakit bisa langsung sembuh. Pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan lagi. Kendati punya ritual, Ida Dayak mengaku tetap melibatkan kuasa Tuhan dalam proses menyembuhkan pasien. Fenomena ketenaran Ida Dayak baru-baru ini disorot konten kreator pesulap merah. Biasa membongkar trik para dukun, pria bernama asli Marcel Radival itu pun turut menguliti trik Ida Dayak. Diungkap Marcel, Ida Dayak sebenarnya adalah ahli pijat tulang yang mirip dengan metode Haji Naim sang ahli patah tulang. Terkait minyak sakti yang dibawa Ida Dayak, Marcel mengurai detail penjelasan bahwa minyak yang konon dapat mengeluarkan darah kotor tersebut adalah bukan minyak ajaib. Atas uraiannya itu, Marcel Radival pun pernah menjelaskan terkait minyak merah yang dibawa Ida Dayak dalam kanal YouTube-nya. Diungkap Marcel, minyak merah tersebut adalah minyak urut biasa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
mulai dari Sekretaris Indonesia Audit Watch yaitu Iskandar Sitorus mengungkapkan bahwa ada seorang artis berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus pencucian mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut. Meskipun tak mengungkapkan secara jelas identitas tersebut, namun publik mulai menerka-nerka bahwa R itu adalah Rizky Bilar. Untuk menanggapi berita yang beredar, akhirnya Rizky Bilar melalui kuasa hukum seorang artis Sadrak Seswadi menyampaikan pernyataan resminya mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut. Meskipun tak mengungkapkan secara jelas identitas tersebut, namun publik mulai menerka-nerka bahwa Sadrak juga meminta publik tidak mengkait-kait Rizky Bilar. Untuk menanggapi berita yang beredar, akhirnya Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya Sadrak Seswadi menyampaikan pernyataan resminya. Sadrak menegaskan bahwa Rizky Bilar tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Rafael Alun Trisambodo. Kemudian Sadrak juga meminta publik tidak mengkait-kaitkan kliennya yaitu Rizky Bilar terhadap artis berinisial R tersebut, sebab tidak hanya Rizky Bilar saja yang berinisial R sebagai artis tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan Danti. Baik, Indri, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama kuasa hukum Rizky Bilar, Sadrak Seswadi. Salah satu adanya indikasi yang mengatasnamakan klien kami atas nama saudara Rizky Bilar. Pada kesempatan ini saya nyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kaitannya dan keterlibatan saudara Rizky Bilar dalam persoalan tersebut. Jadi kami selaku kuasa hukum meminta untuk kepada teman-teman media bahwa berita yang menyebutkan bahwa klien kami saudara Rizky Bilar terlibat dalam tindak pidana tersebut itu tidak benar. Yang mau saya komentarin bahwa statement yang disebutkan oleh IAW ini cukup membuat kegaduhan dalam beberapa hari, karena jika dilihat dari sudut pandang kami, apa yang disampaikan IAW ini tidak tepat, atau bukan tidak tepat ya bahasanya, mungkin kurang pas disampaikan oleh IAW. Makin memanas sekalipun keduanya klaim tak ada masalah personal. Urusan royalti lagu membuat Ahmad Dhani dan Once Michael saling balas pernyataan di hadapan media. Kini yang giliran Ahmad Dhani tantang Once Michael buktikan jika sudah bayar royalti lagu Dewa 19 yang dibawakan dalam penampilannya. Diketahui dalam sebuah jumpa pers, Once Michael sempat mengaku sudah membayarkan royalti lewat lembaga LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ahmad Dhani minta bukti jika memang pembayaran itu sudah ada. Ia juga ingin Once membuktikan ucapannya soal membantu pencipta lagu. Dhani mengklaim selama Dewa 19 vakum, Once kerap membawakan lagu-lagu Dewa 19 di setiap konser solonya. Bukan asal bicara, Dhani juga membeberkan bayaran Once sekali manggung yang disebutnya mencapai 100 juta rupiah. Ia pun memperkirakan jika sejak 2010 Once sudah sangat aktif membawakan lagu Dewa 19, royaltinya bisa mencapai miliaran. Ahmad Dhani menunjukkan ketegasannya dalam mengurus karya-karyanya selama menjadi musisi. Ia tak ragu untuk memberikan ultimatum pada Once, mantan rekan satu band. Keduanya sama-sama mengaku tak ada masalah personal. Polemik yang saat ini ramai diakui hanya dalam lingkup hak cipta. Ahmad Dhani menyebut jika hubungan pertemanan antara dirinya dan Once masih terjalin. Menurutnya antara permasalahannya dengan Once dan hubungan pertemanan keduanya tak bisa disamakan. Lebih lanjut, mantan suami Maya Estianty itu hingga kini belum menjalin komunikasi lagi dengan Once. Komunikasi yang tak lagi berjalan itu terjadi setelah konflik tentang lagu Dewa 19 mencuat ke publik. Sekedar informasi, Ahmad Dhani telah resmi melarang Once Michael membawakan lagu-lagu Dewa 19. Hal tersebut lantaran Dewa 19 bakal mengadakan tur konser 2 kali dalam seminggu setelah Lebaran hingga Desember 2023. Dari pihak Once, ia menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Ahmad Dhani. Namun ia menegaskan jika selama menjalani konser solo, dia hanya membawakan maksimal 3 lagu dari Dewa 19. Kalau orang mau bikin acara Dewa 19 misalnya di Malaysia, itu promotor Malaysia, promotor Singapura harus mengantongi izin daripada WAMI dulu sebelum bisa mengadakan konser. Itu di Indonesia sudah ada undang-undangnya, peraturannya sudah ada, cuman belum dilaksanakan gitu.
Jadi ketika Once bilang, udah ada sistemnya, ya tapi sistemnya nggak berjalan dengan lancar. Kalau memang ada, coba dong Once buktiin laporannya dari tahun 2010 nyanyi lagu Dewa sampai sekarang, buktinya mana? Kasih gua. Berapa yang gua terima duitnya? Nah itu boleh ditanyain nanti ke Once. Mas Once punya laporannya nggak dari 2010 nih? Once nyanyi lagu saya dan lagunya Andra sampai 2022. Ada nggak laporannya? IO mana, udah bayar berapa? Karena sama sekali saya belum pernah dapat laporan. Jadi kalau misalnya katanya udah bayar, saya bisa bilang itu bullshit. Karena saya nggak pernah terima laporannya. Mas Anda juga nggak terima laporan. Dari 2010, ketika dia menyatakan keluar dari Dewa 19 tanpa alasan, tapi tetap nyanyi lagu Dewa di mana-mana, saya sama Andra itu bahasa Arabnya ngaplo. Ngaplo. Gitaris Dwi Natarina adalah juara 1 KDI musim 2 pada tahun 2005. Dia sudah lama tidak muncul di layar TV sebagai penyanyi. Ia kini aktif sebagai staf ahli MPR RI. Gita KDI sudah 10 tahun terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gita KDI baru-baru ini menjadi sorotan karena memamerkan keakraban dengan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI dari Partai Golkar. Mereka tampil bersama saat acara safari Ramadan di Desa Dangder, Kecamatan Bungusari, Purwakarta. Momen itu langsung viral di media sosial melalui akun TikTok Dangyang Kisunda. Dalam video itu, Gita KDI terdengar tengah menyanyikan lagu Ilalang. Gita KDI bernyanyi di samping Deddy Mulyadi. Sesekali Deddy Mulyadi tersenyum kepada Gita KDI. Bahkan Deddy Mulyadi tidak ragu mengelus kepala Gita KDI. Sebagai informasi, Gita KDI lahir pada 10 Oktober 1985 di Garut, Jawa Barat. Ayahnya bernama Sahidin Hasan dan ibunya bernama Agis Juwiratna. Gita KDI merupakan jurusan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Bandung, Jawa Barat. Pada 8 Maret 2010, Gita KDI menikah dengan Ikhwan Agus Salim dan dianugerahi 4 anak. Namun pernikahan itu hanya bertahan hingga tahun 2018. Gitaris KDI memulai karirnya sebagai penyanyi religi. Kemudian ia merambah ke lagu-lagu dangdut. Hingga akhirnya ia mengikuti ajang pencarian bakat musik dangdut KDI musim kedua dan berhasil keluar sebagai juara pertama. Selain bermusik, Gita KDI juga terjun ke dunia politik. Pada tahun 2011, Gita KDI diangkat menjadi anggota DPR oleh fraksi PKB menggantikan almarhum Cecep Safrudin. Gita KDI berada di Komisi 11 DPR yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Pada tahun 2014, Gita KDI mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PKB mewakili Dapil 10 Jawa Barat namun gagal. Kemudian Gita KDI menjadi staf ahli di MPR RI sejak 2019. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Drama Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra bersama sang kekasih Nindi Ayunda semakin memanas. Setelah Dito Mahendra kedapatan memiliki belasan senjata api di rumahnya dan beberapa ternyata ilegal, Nikita Mirzani langsung berkomentar. Baru-baru ini Nikita Mirzani mengomentari unggahan dari Nindi Ayunda. Nindi Ayunda mendadak mencari sosok bernama Hendra Suryaningrat seusai Dito Mahendra menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri terkait kepemilikan senjata api. Komentar Nikita Mirzani terhadap unggahan Nindi terlihat emosional. Ia menyarankan Nindi menyerahkan Dito Mahendra ke KPK atau Mabes Polri dan tak perlu buat drama settingan menuduh orang lain yang memiliki senjata api tersebut. Terkait komentar Nikita Mirzani, Tribun News hingga kini terus berusaha menghubungi Nindi Ayunda untuk diminta klarifikasi. Diberitakan sebelumnya artis Nikita Mirzani sempat berkomentar soal temuan 15
senjata api di rumah Dito Mahendra oleh KPK. Nikita Mirzani mengunggah tangkap layar judul sebuah pemberitaan media online soal Dito Mahendra sembari menyebut akun Ahmad Sahroni. Nikita Mirzani meminta Ahmad Sahroni yang berada di Komisi 3 DPR RI bisa bertindak tak hanya diam saja. Tak sampai situ saja, Nikita Mirzani yang terlihat sudah geram dengan Dito Mahendra kemudian menyebut akun Instagram Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI. Ia menganggap Dito Mahendra seperti teroris yang telah menyimpan belasan senjata api secara ilegal. Ahmad Syahroni pun merespon melalui kolom komentar Instagram Nikita Mirzani. Ia menyebut perkara itu sedang didalami KPK. Nikita Mirzani memang belakangan ini sedang berseteru dengan Dito Mahendra. Ia sempat dijebloskan ke tahanan karena kasus pencemaran nama baik. Akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Serang menyebut bahwa Nikita Mirzani bebas dari dakwaan terkait pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Di sisi lain, KPK menjelaskan temuan 15 senjata api beragam jenis saat menggeledah rumah Mahendra Dito Sampurno pada Senin 15 Maret 2023 malam. Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu yang ikut dalam penggeledahan mengungkapkan bahwa 15 senjata api tersimpan dalam sebuah ruangan khusus. Asep mengatakan temuan 15 senjata api di rumah Dito Mahendra bukan tujuan utama pencarian tim penyidik KPK. Namun karena tim penyidik menemukan 15 senpi itu, KPK langsung mengontak Badan Intelijen Kepolisian dan Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti temuan mereka. Viral di media sosial, wanita bernama Alia Teresia Syarifuddin mengaku anak penceramah kondang Mamah Dede. Ia diusir oleh orang tuanya karena pindah agama. Rupanya Mamah Dede sudah mendengar pengakuan tersebut. Lantas bagaimana respon Mamah Dede terkait hal tersebut? Anak Mamah Dede yang bernama Mia pun mengatakan tidak kenal dengan Alia. Hal itu dikatakan Mia saat dimintai keterangan oleh awak media melalui pesan singkat pada Selasa 4 April 2023. Ia juga menyebut pengakuan Alia Teresia pada video yang belakangan jadi sorotan itu adalah hoax. Mia menyebutkan bahwa Mamah Dede dengan ayahnya Syarifuddin hanya mempunyai 4 orang anak. 4 anak tersebut bernama Mia, Somi, Billy, dan Alam. Menurut Mia, pihak keluarga tak ada niatan melaporkan video hoax tersebut ke pihak berwajib. Perlu diketahui, Mamah Dede merupakan anak seorang mubalik bernama Kiai Haji Sujai. Mamah Dede pun pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Agama atau PGA karena mengikuti keinginan sang ayah. Akhirnya Mamah Dede melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Syarif Hidayatullah atau Universitas Islam Negeri. Mamah Dede rupanya sudah terbiasa untuk berceramah dari satu tempat ke tempat lain sejak masih sekolah dasar. Kebiasaan berceramah tersebut tetap dilakukannya hingga menempuh pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah. Saat sudah pindah ke Depok, Mamah Dede diminta mengisi pengajian di lingkungannya. Hingga akhirnya ia juga berceramah dari RW ke RW hingga antar kampung. Tahun 1994, Mama Dede pun diminta oleh Benyamin Sueb, pemilik Benz Radio, untuk mengisi program ngaji setiap Jumat. Ia mendapat kesempatan lantaran salah satu anak asuhnya yang bekerja di radio mengusulkan nama Mamah Dede pada Benyamin Sueb yang sedang mencari penceramah perempuan. Dari situ Mama Dede diminta mengisi dakwah di Indosiar dengan tajuk Mamah dan AA pada 2007. Namanya pun semakin dikenal dan mendapat banyak undangan dari ibu-ibu pengajian hingga pejabat menteri. Bahkan ia telah berkeliling ke seluruh kota-kota di Indonesia untuk berdakwah.
Kabar mengejutkan datang dari rumah pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe di kawasan Jakarta yang baru saja terjadi kejadian mistis, di mana terlihat penampakan seperti pocong yang muncul di kamera CCTV di kediaman Jessica Iskandar dan terlihat sedang melompat. Melihat hal ini, Jessica Iskandar atau akrab yang dipanggil Jedar ini mengatakan setelah mengetahui hal ini, dirinya langsung bertanya pada penjaga di rumahnya. Namun ternyata Jedar mengaku jika kejadian mistis ini bukan yang pertama kali terjadi di kediamannya tersebut. Sebelumnya, Jedar juga pernah mengalami kejadian mistis, di mana di rumahnya terlihat bola api sebanyak 3 kali dan terekam di kamera CCTV. Hal itu diungkapkan Jedar saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2023. Selanjutnya, Jedar juga pernah menangkap sesosok wanita berambut panjang yang sedang duduk di atas salah satu keranjang di dekat dapurnya. Di sisi lain, Jedar berencana untuk kembali pindah ke Jakarta setelah 2 tahun menetap di Pulau Dewata, Bali. Sebelumnya, Jessica Iskandar diketahui sudah pindah ke Bali beberapa tahun lalu, bahkan menyekolahkan putra pertamanya El Barak di sana. Sampai akhirnya, Jessica resmi menikah dengan Vincent, hingga memutuskan untuk membangun rumah bersama di Bali setelah menikah. Melihat hal ini, Jedar mengaku memiliki kehidupan yang berbeda ketika dirinya pindah ke Bali. Namun hingga suatu saat sang suami Vincent Verhaeghe ditawarkan untuk bekerja di Jakarta yang membuat Jedar dan Vincent memutuskan untuk kembali pindah. Selain alasan pekerjaan, Jessica menjelaskan jika Vincent juga menginginkan kalau dirinya bisa lebih dekat dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Rencananya Jedar dan Vincent akan kembali pindah ke Jakarta ketika putra pertama mereka El Barak naik kelas 5 pada bulan Juni atau Juli tahun ini. Sebelumnya diketahui jika Jessica sempat tersandung kasus penipuan yang membuat dirinya rugi hingga 11 miliar oleh rekan kerjanya. Bagi Jessica sendiri, kejadian tersebut sudah menghancurkan rencana masa depannya yang terdiri dari kesehatan anak hingga cicilan rumah. Meski begitu, kini Jessica mencoba untuk tetap bersyukur atas kejadian yang sudah menimpa dirinya dan keluarganya beberapa waktu ke belakang. Selanjutnya, Jessica dan Vincent bertekad untuk kembali membangun semua kerugian yang pernah mereka rasakan bersama-sama. Ya itu jadi soal video pocicak. Itu aku dikabarin sama staff aku di rumah, Bu ini ada video tapi kita nontonnya besok pagi aja katanya. Oh yaudah besok paginya terus kita nonton. Aku nonton pas aku lihat, buset aku langsung kirim ke Vincent kan, lihat nih. Terus dari itu aku dalam hati, wah gila ini terjadi di rumahku. Penampakan gitu. Nggak pernah nyangka-nyangka sebelumnya gitu bakal dikasih penampakan di CCTV kayak gitu. Terus langsung aku telepon sama yang jaga CCTV kan, kebetulan itu juga drivernya almarhum. Aku tanya Mas Dul ini video dari mana, kapan? Oh iya diceritain sama dia, itu kemarin aku lagi malam dapet notifikasi pas aku puter, ternyata ada yang lagi nari-nari sama lompat-lompat. Buset Mas Dul itu beneran iya non, beneran kan saya udah bilang sama non sebelumnya juga, soalnya ada video bola api datang dari luar ke dalam rumah gitu 3 kali mental. Terus pernah juga video yang perempuan di atas keranjang jahe, jadi di depan dapur itu ada keranjang jahe, ada perempuan rambutnya panjang lagi begini gitu. Terus tapi video-video itu dikirimnya ke HP mama, terus HP mama tuh WhatsApp-nya nggak nge-save foto sama video, jadi dicari nggak ada. Tapi ya udah, video itu langsung aja aku pikir waduh. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Seperti diketahui belakangan ini publik dihebohkan dengan kesaktian Ida Dayak yang mampu mengobati orang sakit tulang dalam sekejap. Kesaktian Ida Dayak itu sampai membuat warga heboh dan berbondong-bondong datang untuk berobat. Seperti yang terlihat pada Senin 3 April 2023 ketika Ida Dayak datang ke Gor 1 Kostrad Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kedatangan Ida Dayak ke Depok sangat dinanti-nanti masyarakat hingga membuat Jalan Raya Bogor, Jakarta
serta KM 939 Cilondok macet parah. Dikutip tribunnews.bogor.com, tampak masyarakat sudah memadati area GOR sejak pagi. Terlihat banyak warga yang menggunakan kursi roda tengah menunggu antrian pengobatan Ida Dayak. Perlu diketahui, Ida Dayak sendiri memiliki nama asli Ida Andriani. Wanita kelahiran Pasir Belengkong, Kalimantan Timur itu berusia 51 tahun. Awalnya Ida Dayak tenar berkat aksinya yang saben hari melakukan pengobatan keliling kampung dan dari pasar ke pasar. Yang menjadi ciri khas Ida Dayak adalah ia selalu mengenakan pakaian dan aksesoris khas suku Dayak. Tak cuma berkeliling di wilayah Kalimantan Timur, Ida Dayak juga pernah melakukan pengobatan hingga ke Papua, Sulawesi, Sumatera, dan kini di Pulau Jawa. Dalam prosesnya penyembuhan penyakit pasien, Ida Dayak diketahui punya ritual menari, lalu mengurut dengan dioleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Ida Dayak minyak bintang. Dan ajaibnya hanya sekali urut, berbagai penyakit bisa langsung sembuh. Pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan lagi. Kendati punya ritual, Ida Dayak mengaku tetap melibatkan kuasa Tuhan dalam proses menyembuhkan pasien. Fenomena ketenaran Ida Dayak baru-baru ini disorot konten kreator pesulap merah. Biasa membongkar trik para dukun, pria bernama asli Marcel Radifal itu pun turut menguliti trik Ida Dayak. Diungkap Marcel, Ida Dayak sebenarnya adalah ahli pijat tulang yang mirip dengan metode Haji Naim sang ahli patah tulang. Terkait minyak sakti yang dibawa Ida Dayak, Marcel mengurai detail penjelasan bahwa minyak yang konon dapat mengeluarkan darah kotor tersebut adalah bukan minyak ajaib. Atas uraiannya itu, Marcel Radifal pun pernah menjelaskan terkait minyak merah yang dibawa Ida Dayak dalam kanal YouTube-nya. Diungkap Marcel, minyak merah tersebut adalah minyak urut biasa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berbagai informasi selebriti sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama. Rizky Bilar memberikan pernyataan resmi atas isu keterlibatannya dalam kasus dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Kuasa hukum Bilar, Sadra Seskwadi, mengungkapkan kliennya tidak terlibat dalam kasus pencucian uang yang dilakukan mantan pegawai Ditjen Pajak itu. Lebih lanjut, Sadra meminta publik tak mengaitkan kliennya dengan artis berinisial R yang diduga terlibat pencucian uang Rafael Alun. Sebab artis tanah air yang berinisial R tidak hanya Bilar seorang. Sadrah menuturkan kliennya tidak mempunyai hubungan bisnis dengan mantan pegawai Ditjen Pajak itu. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Warta Kota. Silakan rekan Indri. Ya, terima kasih rekan Danti. Selamat siang Tribuners sekalian. Perkenalkan, saya Indri Fahra, yaitu Iskandar Sitorus, mengungkapkan bahwa ada seorang artis berinisial R
Ya, terima kasih rekan. Perkenalkan, saya Indri Fahra dari wartawan wartaglive.com. Seperti diketahui, kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo menyeret nama artis. Hal tersebut bermula dari Sekretaris Indonesia Audit Watch, yaitu Iskandar Sitorus, mengungkapkan bahwa ada seorang artis berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus pencucian mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut. Meskipun tak mengungkapkan secara jelas identitas tersebut, namun publik mulai menerka-nerka bahwa R itu adalah Rizky Bilar.